Kalau dibandingkan dengan yang ori 23, itu di ori 23 itu T6 6 tahun 6,1, sementara di ori 24 ini dapatnya yang di tenor 3 tahun. Buat yang generasi Z, milenial, baby boomers atau yang senior, ini juga cocok juga untuk menjadi pilihan investasi. Halo Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi nih kita di Potret, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Kembali lagi bareng aku Okta. Di episode kali ini ada menarik mau kita obrolin nih, di mana kita akan membahas salah satu produk investasi yang tanggal 9 Oktober kemarin itu baru launching nih ya, yaitu Ori 24. Nah, Ori 24 ini sebenarnya udah banyak sih kita sharing nih infonya di sosmednya BNI Sekuritas, tapi masih banyak ternyata yang penasaran. Makanya hari ini spesial, aku undang Bapak Antonius Dian Nugrahanto Aji, Kepala Seksi Pendalaman Pasar dan Perluasan Basis Investor Surat Utang Negara dari DJPPR. Boleh disapa dulu nih sobinya nih Pak Anton. Halo Sobi, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, Pak Anton nih hari ini sepertinya sudah berseri-seri sekali nih ingin membagikan informasi mengenai Ori 24 ya. Oke, nah langsung aja nih Pak, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam mengenai apa sih Ori 24, produknya gimana, mungkin boleh kenalin dulu kali dari Orinya itu apa sih, karena orang masih suka salah paham, bahkan dari singkatan aja dikiranya obligasi Republik Indonesia nih. Nah boleh nih langsung aja di-share ke sobi-sobi nih. Oke, benar. Jadi seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau nggak sayang mungkin juga nggak beli nanti ya. Betul. Jadi kenalan dulu ya, benar. Ori itu adalah singkatan dari obligasi negara retail. Nah ini adalah merupakan instrumen investasi bagian dari surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk warga negara Indonesia atau individu di pasar perdana. Itu singkatnya Mbak Okta. Oke, jadi mungkin di sini Sobi udah dapat sedikit poinnya ya, di mana ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara ya. Jadi ya kalau diterbitkan negara, dia pasti terjamin gitu ya. Nextnya nih Pak, kalau misalnya kita ngomongin juga soal Ori, pasti nanti ada aja nih yang membandingkan. Terus bedanya sama instrumen surat utang negara lainnya apa nih? Ori dengan yang lainnya, nah, boleh juga dijelasin nih Pak. Oke. Jadi memang untuk surat utang negara sendiri itu bagian dari surat berharga negara. Jadi kalau misalnya kayak silsilah keluarga itu paling atas itu surat berharga negara. Dia punya anak 2 gitu, surat utang negara sama surat berharga syariah negara atau yang dikenal dengan sukuk. Nah khusus untuk yang individu itu ada 4 sebenarnya. Dari surat utang negara sendiri itu ada Ori, ada SBR, Saving Bond Retail. Itu saudara kandung lah ya. Saudara kandung. Nah itu bedanya, kalau Ori itu tradable, bisa diperdagangkan. Sementara yang SBR, yang Saving Bond Retail itu non tradable, tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Itu bedanya. Terus kalau dengan yang syariah itu saudara ya ponakan gitulah ya, sepupu. Nah itu bedanya yang surat berharga syariah negara itu berdasarkan prinsip syariah. Mereka juga ada 2. Yang pertama adalah sukuk retail, itu sama dengan Ori. Sementara yang satu yang sama dengan saving bond retail CBR, mereka sebutnya dengan sukuk tabungan. Jadi itu bedanya. Mungkin ada beberapa juga jenis-jenis instrumen surat berharga negara, misalnya yang bukan untuk individu, biasanya kita sebut dengan nama fixed rate atau FR. Itu bukan untuk individu di pasar perdana. Itu beberapa cabang-cabang dari surat utang negara. Ini penjelasannya cukup mudah dipahami ya, untuk apalagi yang baru aja mungkin mengenal Ori itu apa gitu ya. Jadi udah tahu nih silsilahnya gitu ya. Betul. Nah kita lanjut masuk ke produknya nih. Yang mau kita bahas hari ini adalah Ori 24. Nah apa sih yang membuat Ori 24 ini cukup spesial nih dari Ori-Ori yang sebelumnya? Mungkin yang paling terdekat Ori 23 deh. Tentu saja Ori 24 ini akan sangat spesial. Tentu saja Sobi Cuan ya. Sobi Cuan, ini Ori 24 ini kuponnya. Yang spesial tentu saja kuponnya.
Jadi ORI 24 ini kita sama dengan ORI 23, jadi yang menerbitkan 2 tenor atau dual trans menyebutnya. Yang pertama T3 atau tenornya 3 tahun itu kuponnya 6,1%. Cukup menarik karena kalau dibandingkan dengan yang ORI 23, itu di ORI 23 itu T6 6 tahun 6,1, sementara di ORI 24 ini dapatnya yang di tenor 3 tahun. Sementara yang di tenor 6 tahun itu kuponnya 6,35%. Jadi sangat-sangat menarik dan spesial. Spesial lagi Mbak Okta, ini adalah seri ORI terakhir di tahun 2024 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Betul banget ya. Jadi yang mungkin kemarin nih udah ketinggalan ya masa ORI 23-nya, di ORI 24 ini masih dibuka kesempatan untuk kalian yang mau berinvestasi ORI 24 sampai tanggal 2 November ya. Betul ya. Tutup 2 November. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi dari segi kupon itu lebih tinggi, dan yang kedua ini seri terakhir. Jadi menutup tahun 2023 dengan cuan pastinya dengan ORI 24 ya. Betul. Oke, lanjut lagi. Kalau kita ngomongin produk investasi gitu ya, pasti semuanya tuh mengandung resiko. Nah, ini yang juga sering ditanyain nih sama sobi-sobi. Kalau aku investasi ORI 24, resiko apa yang sekiranya tuh ada gitu dari instrumen investasi ini? Ya, instrumen ORI ini, khususnya ORI 24 ini tentu juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan oleh sobi-sobi semuanya. Jadi yang pertama, ini juga dimiliki oleh instrumen investasi lain resiko ini. Yang pertama adalah resiko gagal bayar. Jadi gagal bayar itu ya sebagai penerbit itu tidak bisa membayar kupon maupun pokoknya. Nah tapi ini kan produk pemerintah, dijamin oleh undang-undang. Jadi ORI, khususnya ORI 24 ini tidak ada risiko gagal bayar. Pasti tiap bulan kuponnya akan dibayar dan pada waktu jatuh tempo 3 tahun dan 6 tahun pasti akan dibayar pokoknya. Jadi resiko gagal bayarnya tidak ada untuk ORI ini. Yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar itu apa? Resiko pasar itu adalah resiko yang dialami oleh investor jika harga ORI-nya turun. Kapan harga ORI turun? Itu harga ORI itu bisa naik bisa turun. Tapi resiko ini terjadi jika harganya turun. Jadi ketika di tanggal 9 Oktober kemarin dibuka, itu ketika beli itu harganya di istilahnya par atau 100. Jadi sobi beli 100, harganya beli 1 unit ORI harganya 100, bayar 100. Tapi nanti setelah di pasar sekunder itu harganya bisa naik turun tergantung kondisi pasar keuangan. Nah, biasanya musuhnya obligasi ini adalah inflasi atau tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunganya naik, itu biasanya harga ORI-nya turun. Nah, jika sobi jual ketika harganya turun itu ada risiko pasar, jadi rugi kan istilahnya ya. Tadinya beli 100, ternyata harga di pasar 98 ya, rugi 2 gitu. Itu adalah risiko yang disebut dengan risiko pasar. Tapi ada mitigasinya, misalnya sobi bisa ya kalau harganya turun nggak usah panik gitu, hold sampai maturity atau jatuh tempo, karena ketika jatuh tempo harganya kembali ke 100. Atau kalau misalnya ada beberapa yang bisa untuk dijaminkan ORI ini. Jadi ketika butuh BU banget, harganya turun ya dijaminkan dulu, nanti bisa dibalikin. Yang ketiga, yang terakhir adalah resiko likuiditas. Jadi resiko likuiditas itu adalah ketika kita pengen jual itu susah, nggak ada yang beli gitu. Itu resiko likuiditas. Jadi ketika BU, tapi kok nggak ada yang mau beli, nah itu nggak liquid istilahnya, bahasanya nggak liquid. Jadi itu resiko likuiditas. Tapi di ORI ini kami memitigasi di pemerintah, yaitu para mitra distribusi ini membantu para investor ORI untuk menerima atau membantu menjual ORI-nya. Jadi risiko likuiditas itu bisa diatasi dengan bantuan dari para mitra distribusi. Oke, jadi yang pertama ada resiko gagal bayar, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga resiko likuiditas. Tapi ketiganya ini mungkin sangat minim sekali ya. Karena kembali lagi tadi ORI 24 ini khususnya dijamin pemerintah dan undang-undang. Jadi sobi nggak usah khawatir nih, walaupun ada resikonya tapi ini sudah benar-benar terjamin gitu ya, bukan produk abal-abal gitu ya. Kalau zaman sekarang bukan bilangnya bodong. Ya betul, kita bukan investasi bodong gitu ya. Nah, mungkin bisa sedikit juga dijelasin nih Pak. Tadi kan Bapak sempat nyinggung kalau ORI ini bisa di tradable gitu. Nah, itu
Mungkin nanti Sobi agak bingung, terus bedanya sama saham apa nih? Kalau sama-sama bisa tradable, mungkin sedikit aja bisa dijelasin gitu Pak, tradable-nya itu gimana? Oke. Jadi bedanya obligasi dengan saham itu biasanya terkait dengan pasar sekunder ini. Karena kalau saham itu transaksinya bursa. Jadi ada bursanya, real time kelihatan jual beli harganya itu sangat ada pergerakan harganya itu lewat bursa gitu. Kalau obligasi itu sekarang naturnya itu kebanyakan OTC, over the counter, jadi bukan di bursa, jadi kayak nego-nego gitu, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau mau jual itu biasanya kok nggak ada papan harga gitu ya, istilahnya papan harga seperti yang saham ya, kelihatan banget gitu. Kalau obligasi itu over the counter. Oke, jadi mungkin bisa sedikit memberikan pemahaman nih yang tadi dimaksudkan tradable gitu, jual belinya itu seperti apa, itu berbeda ya dengan saham ya. Oke, kita next. Kalau kita udah ngomongin soal resiko, pasti ini ada keuntungannya juga nih. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Kalau investasi Ori24, kira-kira untungnya apa aja sih yang bisa kita dapetin nih Pak Anton? Yang pertama tentu saja aman, karena ini adalah produk pemerintah, dijamin oleh undang-undang. Tentu ini menjadi produk yang aman buat para sobi. Jangan takut, aman, bukan produk bodong. Yang kedua menguntungkan. Kalau kita lihat tadi kuponnya sangat menarik, 3 tahun 6,1% dan di 6 tahun 6,35%. Sangat-sangat rate yang menarik di situasi saat ini dibandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya yang serupa ya. Terus menguntungkannya juga kuponnya dibayarkan bulanan. Jadi kalau sobi punya cash flow bulanan, ini cocok banget untuk menjadi salah satu instrumen investasi. Tiap tanggal 15 dicek saja ada kupon yang masuk. Nah ini bisa cash flow bulanan, bisa digunakan untuk belanja, tapi lebih baik biar compounding diinvestasikan lagi ke tempat yang lain. Terus yang ketiga keuntungannya adalah ini mudah, karena sekarang sudah online, jadi di mana saja, kapan saja, selama ada internet dan selama masa penawaran tanggal 9 sampai tanggal 2 November itu bisa dibeli di mana saja dan kapan saja. Cukup mudah. Yang keempat itu para sobi ini bisa membantu pembiayaan pembangunan negara. Jadi ini salah satu keuntungan yang tidak dimiliki oleh instrumen yang lain. Betul. Jadi karena benar-benar langsung membantu pemerintah dalam pembiayaan APBN. Terus yang terakhir ini keuntungannya adalah terjangkau instrumen ini. Dengan 1 juta rupiah saja para sobi sudah bisa ikut serta berinvestasi di Ori, khususnya di Ori24. Itu beberapa keuntungannya Mbak Okta. Oke, jadi ini cukup banyak juga ya keuntungan yang bisa didapat dari investor Ori24 ini ya. Tadi dari aman, dari segi kupon juga cukup kompetitif gitu ya besarnya. Lalu juga ada cash flow bulanan, itu betul banget tuh, kayak serasa dapat uang jajan ya tiap bulan gitu ya. Kayak tanggal 15 belum gajian tuh udah ada cash flow yang masuk, betul banget. Biasanya anak muda bilang udah mulai masuk tanggal tua. Itu. Oke. Dan selanjutnya tadi juga ada dijamin negara, lalu juga ikut serta dalam pembangunan negara itu ya, yang penting juga untuk sobi ketahui. Oke. Kalau kita udah bahas apa yang spesial, resiko, keuntungan, selanjutnya nih, biasa kan kalau amunisinya nih udah penuh nih, timingnya nih, apakah investasi Ori24 ini sekarang ini menjadi pilihan yang tepat di saat kondisi market yang sekarang ini terjadi? Oke, pertanyaan yang menarik ya, sangat bagus. Tentu saja dengan kondisi market yang sekarang ini, tingkat inflasi, tingkat BI rate juga, Ori24 ini memberikan kupon yang tadi disampaikan kompetitif dan menarik. Saya ulangi lagi ya ini ya. Tingkat kuponnya di yang 3 tahun itu 6,1%, dan yang 6 tahun itu di 6,35%. Itu sangat-sangat menarik. Kalau kita lihat inflasi sekarang kemarin kalau nggak salah di 2,8%, dan mungkin ya akan naik dikit. Itu ada spread lumayan dari 6,1 ke 2,8. Karena kalau konsep investasi itu jangan kalah sama inflasi. Karena kalau
kalah sama inflasi ya hitungannya bisa rugi. Nah investasi itu harus yang lebih tinggi dari inflasi. Nah ini dari angka 6 ke 2 ya, spread 3-4% itu adalah keuntungan Anda gitu para sobi. Terus dari BI rate masih ditahan di 5,75%, ini juga masih menarik, ada spread juga di situ. Dan dari deposito juga lumayan, kalau kita lihat masih mungkin di 4-5%. Jadi ini pilihan yang menarik untuk para sobi. Ini adalah timing yang tepat. Tadi selain ini adalah ori yang terakhir di tahun ini dan juga kuponnya kompetitif dibandingkan dengan instrumen-instrumen yang dibilang sejenis. Gitu. Oke, baik. Tadi udah sampai dijelasin juga tuh ya dari kondisi inflasi sekarang, suku bunga sekarang ini mungkin jadi timing yang tepat gitu ya untuk mulai investasi ori 24. Oke. Next. Wah, udah sampai pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kita tuh mau investasi ori 24, kira-kira nih Pak, cocoknya ori 24 ini untuk orang-orang yang goalsnya tuh seperti apa? Contoh misalnya, apakah yang yang mungkin 3 tahun lagi mau beli rumah atau yang apa nih? Ada nggak nih? Kira-kira mungkin bisa dijelasin cocoknya untuk investor yang seperti apa? Oke. Jadi ori ini cocok untuk semua lapisan, semua golongan, semua investor dengan profil risiko yang berbeda-beda. Saya jelaskan satu-satu ya. Mungkin cocok buat yang konservatif, yang biasanya investor ini gak kuat jantungnya istilahnya ya. Gak mau deg-degan, gak mau mantengin tiap menit tiap menit untuk marketnya gitu ya. Jadi ini cocok banget karena ori ini kan memberikan tingkat kupon yang fix selama 3 tahun dan 6 tahun. 6,1% selama 3 tahun dan 6,35% selama 6 tahun. Jadi selama 3 tahun 6 tahun itu kuponnya fix, tenang, gak naik gak turun, fix. Jadi untuk yang konservatif, yang nyari aman, saya udahlah tinggal tidur, tinggal nonton drakor yang atau apa, udah gak mau pusing, cocok banget, tinggal invest di ori, tiap bulan dapat 6,1% atau 6,35%. Oke. Terus yang kedua yang profil risikonya moderat. Jadi dia udah mulai bagi-bagi nih antara yang agak yang aman dan yang agak memiliki risiko ya, lebih deg-degan. Nah ini cocok juga. Jadi buat diversifikasi portofolio kan moderat biasanya bagi-bagi nih. Saya separuh aman, separuh risikonya agak tinggi. Jadi untuk yang aman bisa dipilih untuk investor yang moderat nih. Bisa pilih. Salah satunya adalah ori. Mungkin juga mereka naruh di deposito atau reksadana pasar uang, tapi dengan rate 6,1 dan 6,35% ini ori menjadi pilihan yang menarik buat investor dengan profil risiko yang moderat. Nah, ori ini juga cocok juga buat mereka ini, buat yang agresif ini ya. Karena apa? Ori ini bisa menjadi bantalan gitu. Ketika shock dengan harga sahamnya tiba-tiba terjun atau kriptonya juga terjun, saya masih punya ori loh yang ngasih imbalan 6,1 sama 6,35% per tahun dan dapatnya itu tiap bulan gitu. Jadi ya masih ada ganjala bantalan ya. Nggak yang kalau jatuh nggak yang keras banget, yang sedih banget gitu ya, kayak masih ada ori. Cocok gitu. juga buat yang agresif. Terus untuk generasi ya cocok juga buat generasi Z ya mungkin ya sekarang ya itu dengan 1 juta rupiah sudah bisa berinvestasi di ori. Jadi cocok kalau pengen coba-coba berinvestasi yang tadinya cuma deposito atau apa, ya ini mulai ayo naik kelas. Dengan 1 juta rupiah sudah bisa naik kelas, belajar, menikmati keuntungan dan sudah ada sedikit resiko namun bisa mitigasi. Itu dari generasi Z. Mungkin milenial yang masih muda juga bisa, apalagi yang generasi yang senior gitu ya. Senior juga cocok juga gitu kan. Mereka sudah punya belanja, alokasi belanja atau belanja bulanan. Nah cocok juga. Ori ini kan cash flow-nya bulanan, kuponnya dibayar bulanan. Ini cocok juga buat ibu-ibu rumah tangga atau ya yang pensiunan gitu. Ada uang masuk tiap bulan. Jadi cocok banget buat segala profil risikonya, baik yang konservatif, moderat atau agresif, cocok ori ini. Buat yang generasi Z, milenial, baby boomers atau yang senior, ini juga cocok juga untuk menjadi pilihan investasi. Wow. Ini sudah
apa ya, mencakup semua profil resiko dan juga generasi ya. Ini mantep banget nih Ori 24 nih. Mantap. Pokoknya abis ini mungkin sobi-sobi abis nonton podcast ini langsung kayak boleh juga nih dicoba ya Ori 24. Nah, ngomongin soal mencoba investasi Ori 24 nih, pas banget sekalian nih aku mau kenalin sedikit nih kalau Ori 24 itu sudah bisa kamu beli di Beyond. Nah, Beyond itu adalah aplikasi milik BNI Sekuritas di mana kamu bisa investasi Ori 24 di sana. Caranya gimana? Yang pertama itu kamu bisa buka aplikasi Beyond kamu, lalu kamu ke section pendapatan tetap atau fixed income. Lalu kamu pilih SBN dan di situ sudah tertera 2 produk Ori. Yang pertama yang Ori 24T3, lalu yang Ori 24T6. Nah, ini bisa disesuaikan aja kamu mau investasi di seri yang mana, karena dua-duanya seperti yang tadi udah dikasih tahu sama bagusnya kok gitu ya. Dan kalau sudah nih, kamu bisa next ke stepnya selanjutnya, yaitu kalau misalnya kamu belum registrasi, kamu bisa registrasi atau daftar terlebih dahulu akun SBN kamu, dan itu akan jadi kurang lebih 2 hari kerja dan kamu akan dapat email konfirmasi bahwa akun SBN kamu sudah berhasil gitu ya. Dan nextnya kamu bisa langsung aja klik dan download memorandum infonya. Kamu bisa baca di sana info mengenai Ori 24. Lalu bisa masukkan langsung nominal pemesanannya dan juga beri tanda centang pada checkbox. Kalau kamu sudah oke dengan nominalnya dan juga sudah mengenal nih dari memorandum infonya, kamu bisa langsung continue order dan langsung deh kamu pergi ke section orders. Di situ kamu bisa lihat status pembelian dan order billing. Lalu kamu bisa bayar pemesanan Ori kamu di ATM, teller, mobile banking, internet banking, atau lewat lembaga persepsi yang tersedia lainnya. Kamu juga bisa baca syarat ketentuan pembayaran supaya nggak salah mengambil langkah pembayaran ya. Nah, kalau kamu sudah melakukan pembayaran melalui mitra-mitra yang tadi disebutkan, kamu bisa langsung cek aja nih, kamu bisa dapetin kode NTPN dan status pembelian kamu bisa menjadi komplit. Nah, ini menarik banget ya. Nah, itu langkahnya juga mudah banget, dan bahkan nanti kalau misalnya pemesanan Ori 24 kamu itu sudah berhasil, kamu akan dapat email konfirmasi juga. Mungkin itu aja nih yang mau aku kenalin ke sobi-sobi yang pengen langsung investasi Ori 24 di Beyond. Nah, balik lagi nih ke Pak Anton ya. Kira-kira ada nggak nih closing statement yang bisa membuat sobi-sobi ini semakin yakin untuk investasi Ori 24? Oke Mbak Okta, tentu saja closing statementnya tentu saja, ayo jangan terlambat untuk beli karena masa penawaran Ori 24 ini terbatas dari 9 Oktober sampai dengan 2 November. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai menyesal, segera beli. Tadi langkah-langkahnya cukup mudah, tadi disampaikan oleh Mbak Okta. Waktunya terbatas, terus saya juga ingin menyampaikan tambahan informasi Mbak Okta. Jadi boleh. Tanggal 15 Oktober besok itu ada Ori yang jatuh tempo. Kalau nggak salah Ori 18, sekitar 13 triliun yang jatuh tempo. Jadi biasanya para investor ini akan berinvestasi kembali, reinvest yang udah jatuh tempo itu diinvest lagi ke Ori yang baru ini. Jadi akan ada beberapa saingan yang akan membeli Ori 24 ini. Jadi jangan terlambat, jangan menyesal nanti, aduh udah kehabisan atau udah tutup. Jadi segera beli produk Ori ini karena aman dan menguntungkan. Itu saja Mbak Okta. Oke. Benar ya, jadi jangan sampai ketinggalan nih momennya nih, mumpung masih hangat juga Ori 24 baru launching. Sobi bisa langsung aja ambil keputusan untuk berinvestasi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Anton nih sudah hadir nih bersama saya hari ini. Sama-sama, senang sekali karena saya juga dapat ilmu baru gitu ya, dan saya yakin sobi-sobi di sini juga banyak dapat ilmu barunya nih dari Pak Anton. Dan dengan demikian mungkin potret kali ini kita sudahi dulu ya. Sobi-sobi thank you banget udah nontonin potret kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channelnya BNI Sekuritas.
Dan jangan lupa untuk follow all sosial medianya BNI Sekuritas dan juga Beyond.official. Kita ada di Instagram, Twitter, YouTube, dan juga ada di Spotify. Nah, pokoknya kalian harus banget nih pantengin sosmed kita supaya bisa tahu nih ada update menarik apa sih dari kita. Dan saya Octavia pamit undur diri, sampai jumpa di episode potret selanjutnya.